Dapat kita lihat pada peta berikut ini, rumah Tuan Kadi yang berlokasi di tepian Sungai Siak ini sering dijadikan untuk acara atau festival yang diadakan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Rumah yang didirikan pada tahun 1928 ini merupakan jejak sejarah perkembangan kota Pekanbaru. Selanjutnya yaitu Rumah Tenun Kampung Bandar atau kadang-kadang disebut Rumah Tenun adalah salah satu bangunan yang telah didirikan atas nama pemilik Haji Yahya sejak tahun 1887 di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sejarah Rumah Tuan Kadi. Kampung Bandar Senapelan sebagai salah satu saksi sejarah di Kota Pekanbaru. Di sekitar kampung ini tersebut situs cagar budaya berkaitan dengan Kota Pekanbaru dan Kerajaan Siak Sri Indapura. Salah satunya adalah Rumah Singgah Sultan. Rumah Tuan Kadi Kerajaan Siak Haji Zakaria. Keberadaan Rumah Tuan Kadi Kerajaan Siak Haji Zakaria tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan Kerajaan Siak Sri Indapura. Dalam perkembangannya, wilayah Senapelan Pekanbaru pernah menjadi ibu kota Kerajaan Siak Sri Indapura. Hal ini terjadi pada masa Sultan Abdul Jalil Amaluddin Shah sekitar tahun 1775. Dengan berbagai pertimbangan seperti ekonomi dan politik yang berkembang di wilayah Riau, pada saat itu beliau memindahkan pusat kerajaan Siak dari Mempura dan Senapelan. Bangunan ini terdapat sekitar 20 meter dari pinggir Sungai Siak, tepatnya di wilayah Jembatan Siak 3 sekarang. Secara umum, bangunan berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga pada sisi timur bangunan, yang terbuat dari bata berspesi. Menggunakan ini merupakan rumah adat tradisional Melayu yang masih tersisa di Kota Pekanbaru. Bangunan berupa panggung yang berdasarkan keterangan Haji Syahril Rais dibangun pada tahun 1895, sedangkan bagian tangga berdasarkan inspirasi yang terdapat pada tiang dibangun pada 23 Juli 1928. Selanjutnya itu Rumah Tenun Kampung Bandar. Rumah tenun merupakan tempat produksi kain tenun Melayu khas Riau yang terdiri kokoh di Jalan Perdagangan, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nilma Yenti, seorang perajin tenun di rumah yang terdiri di tepi Sungai Siak itu menjelaskan, rumah tenun terdiri sejak tahun 1887. Pemiliknya bernama Haji Yahya. Kala itu berprofesi sebagai seorang pengusaha karet ternama. Rumah tenun ini menjadi saksi perjuangan Indonesia dalam merintis kemerdekaan. Pernah dijadikan gudang logistik dan dapur umum di masa awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pasca kemerdekaan sekitar tahun 1958, rumah tenun digunakan sebagai tempat tinggal Tentara Nasional Indonesia, pusat daerah penumpusan pemberontakan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia di Sumatera bagian tengah, khususnya di Provinsi Riau. Para perajin di rumah tenun mengikuti pelatihan selama 2 bulan dan butuh waktu lebih kurang 1 tahun untuk mahir. Saat ini terdapat 15 orang perajin di rumah tenun. Kain tenun dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin, yang dioperasikan secara manual. Untuk satu kain, perajin tenun bisa menyelesaikan lebih kurang dalam 10 hari dan paling cepat seminggu. Selain melihat proses membuat kain tenun, pengunjung juga bisa langsung membeli kain tenun di sana. Harga setiap kain tenun pun beragam, tergantung ukuran dan banyaknya kain. Rata-rata kain tenun memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar 115 cm. Ada banyak motif tenun khas Riau di rumah tenun ini, seperti bunga kundur, siku awan, siku keluang, pucuk rebung, siku tunggal, daun tunggal, mata panah tebing bintang, wajik sempurna, dan tepuk manggis. Selanjutnya yaitu sejarah terminal lama. Situs terminal yang tersisa hanya dinding beratap dari batu.
Situs ini terletak di bawah jembatan Siak 3 berwarna kuning dengan panjang total 520 meter dan panjang benteng 170 meter. Jembatan ini merupakan satu-satunya dan mungkin sebagai jembatan yang pertama melintasi Sungai Siak, sarana penyerangan di era 1950 hingga 1970-an, yang menghubungkan wilayah Senapelan dan Rumbai melalui Sungai Siak. Jembatan ini dilengkapi dengan fasilitas sebuah terminal outlet, mobil angkutan darat, dan halte. Terminal di mana halte ini digunakan sebagai tempat persinggahan para penyerahan sejak peresmian pembagian jembatan Ligiton, yang kemudian disebut Jembatan Siak 1 Pekanbaru, diresmikan oleh Presiden Soeharno pada 19 April 1977. Maka terminal transit bagi para pengguna angkutan Kota Pekanbaru Tempo ini sudah tidak berfungsi lagi. Pada tahun 2013, Pemprov Riau membina bekas terminal lama ini menjadi sebuah taman di tepian Sungai Siak tanpa mengusik keberadaan tempat duduk penumpang terminal bom baru tersebut. Kawasan tapak terminal lama bom baru tersebut saat ini menjadi area taman di bawah jembatan Siak 3 Pekanbaru. Sedangkan halte terminal masih ada dan terus dirawat. Tahun 2017, ini halte dicat menjadi warna biru dikarenakan di sekitar halte dibangun taman sejarah tepian Sungai Siak. Selanjutnya yaitu Sungai Siak. Sungai Siak terletak di Provinsi Riau. Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak merupakan saksi bisu tumbuhnya kawasan Kota Pekanbaru dan Siak. Sejumlah jembatan dibangun untuk bisa melintasi Sungai Siak ini. Hingga kini di Kota Pekanbaru ada 4 jembatan yang dibangun untuk melintasi sungai ini. Sungai Siak memiliki 3 anak sungai utama, yaitu Sungai Tampung Kiri, Sungai Tampung Kanan, dan Sungai Mandau. Lebar Sungai Siak 95 meter dengan panjang kurang lebih mencapai 345 km. Wilayah yang dapat dilayani 240 km. Sampai saat ini, Sungai Siak sebagai jalur transportasi air untuk menghubungkan wilayah aliran Sungai Siak, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dahulu, kedalaman Sungai Siak mencapai 30 meter, sehingga Sungai Siak disebut sebagai sungai terdalam di Indonesia. Dengan kedalaman tersebut, Sungai Siak dilewati kapal-kapal tanker dan peti emas. Sungai ini, kedalaman Sungai Siak tinggal 18 meter karena adanya pengendapan pada aliran sungai ini. Banyak terdapat pabrik di tengahnya seperti pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan kayu, dan juga pabrik kertas. Keberadaan Sungai Siak digunakan sebagai alat transportasi dalam mendeskripsikan sebuah hasil pedalaman yang dataran tinggi, Minangkabau ke wilayah pesisir di Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan Cikal Bakal Kota Pekanbaru di tepi Sungai Siak menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, Sungai Siak menjadi sarana transportasi utama karena melintasi wilayah strategis perdagangan. Seiring berjalannya waktu, tempat tersebut menjadi berkembang menjadi pemukiman yang ramai. Sungai Siak menjadi tempat wisata. Sungai Siak memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi tempat wisata buatan. Tepian bandar Sungai Jantan atau Sungai Siak menggunakan konsep water, yaitu konsep pembangunan daerah tepian air, baik itu tepi pantai, sungai, atau danau. Tepian bandar Sungai Jantan memanjang lebih dari 800 meter yang menyisir tepian Sungai Siak ini. Dibangun pada 2014 hingga 2016 melalui 3 tahap pembangunan. Konsep kota yang berada di pinggir Sungai Siak ini terintegrasi dengan berbagai situs sejarah seperti Kompleks Istana Siak, Kelenteng Hak Siukang, Pasar Seni, Makam Sultan Syarif Qasim II, dan Masjid Syah Budin. Sebagai konsep kota maju di tepian Sungai Siak yang dapat membantu dalam mengelola lingkungan.
Konsep tersebut juga untuk menciptakan kawasan ruang terbuka yang membuat wisatawan kagum akan keindahan lingkungan di sekitar Istana Siak, terutama suasana kota Siak di malam hari yang dipenuhi cahaya lampu.